Halo Mas Eki. Halo Mas. Wah, nyata Mas. Nyata Mas. Dan sibuk ya? Ya ini loh Mas lagi membuat rencana kebiasaan besok ini loh. Buat RBT ya Mas? Iya. Kalau tidak sibuk, minta sharing sebentar waktunya. Tidak sibuk Mas, ini sudah free. Ini kan istirahat gitu. Gini loh Mas. Ada sedikit mengganjal dalam pikiran saya. Iya. Tentang anak tuh Mas. Anak itu dalam pembelajaran olahraga itu ada yang aktif, ada yang kurang aktif itu Mas. Jadi untuk anak-anak dalam pembelajaran hal tertentu itu mereka suka melakukan hal yang berhubungan dengan fisik terutama anak laki-laki. Tetapi saya mempunyai sedikit problem di anak perempuan Mas. Mereka condong kurang aktif dan pasif Mas. Gitu. Berarti dalam materi PJOK, pembelajaran PJOK Mas Wal ini yang laki-laki sudah cukup bagus, sudah lumayan. Tapi yang perempuan memang perlu ditingkatkan gitu Mas. Iya. Kalau boleh minta, Mas, ini kertasnya terpakai enggak Mas? Enggak Mas, itu tadi Mas gimana yang baik gitu loh Mas. Ini kalau boleh saya pakai untuk mencatat hal yang enggak apa-apa pakai aja. Enggak apa-apa. Banyak pasti aku juga banyak nanti bisa saya ganti lagi. Terima kasih nih. Kalau untuk anak-anak tadi kan ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kira-kira kalau dibuat skala dari 1 sampai 10 itu posisi sekarang anak di angka berapa? Kalau si anak laki-laki itu dari skala 1 sampai 10 menurut saya sudah sangat bagus Mas. Apalagi dalam aktivitas fisik berhubungan dengan sepak bola Mas, itu bagus sekali. Itu antara 1 sampai 10 itu mereka itu antara 8 9 itu bagus sekali Mas. Tapi untuk anak-anak perempuan itu yang membuat saya sedikit pusing Mas. Kalau di materi sepak bola itu kalau dibikin range ya nilai itu dari 1 sampai 10 itu 6 Mas. Iya gitu Mas. Berarti yang laki-laki itu sudah bagus, antara nilainya itu 8 sampai 9 ya. Iya. Kalau untuk perempuan, nah ini mungkin masalah nilainya masih kurang, masih di angka 6. Iya. Perlu peningkatan lebih lagi Mas. Perlu peningkatan. Nah, kira-kira untuk kelas sekarang ini harusnya itu sampai di skala berapa? Saya sebenarnya inginnya mereka itu minimal itu ya antara 7 8 itu Mas. Minimal kalau perempuan itu 7 8 itu seharusnya mereka mampu Mas. Harusnya. Seperti itu Mas. Berarti di antara 7 dan 8 8 ini untuk mengimbangi yang laki-laki tadi ya. Terus sekali Mas. Nah, baik. Kira-kira yang menyebabkan anak-anak tadi kurang aktif itu apa? Mungkin sudah Mas Wal amati kurang aktif, kenapa ya? Menurut saya itu mereka yang pertama Mas ya, kalau materi sepak bola itu emang kodratnya wanita kan memang nggak begitu suka gitu Mas dengan sepak bola. Terus juga memerlukan stamina yang lumayan besar dengan sepak bola, ada lari segala macam gitu. Terus selain itu juga selain stamina dan fisik juga mereka takut sakit Mas kalau sedang bola seperti itu Mas. Iya. Tapi kalau untuk laki-lakinya seperti apa? Wah kalau laki-laki tidak bisa tidak bisa dipungkiri Mas, mereka sangat bagus sekali. Apalagi ya tidak bisa dipungkiri kita mempunyai bibit-bibit sepak bola yang bagus Mas. Oh iya, kita sudah banyak prestasi ya dalam sepak bola ini Mas. Khususnya untuk yang laki-laki ya. Nah, kalau untuk perempuan tadi memang perlu untuk ditingkatkan ya. Betul sekali Mas. Nah, kira-kira dari pengalaman Mas Wal itu bagaimana agar anak perempuan ini juga bisa aktif Mas? Tidaknya bisa mengimbangi yang laki-laki. Dari segi keaktifan
kalau saya kan mengamati mereka itu kalau istirahat mas ya, saya melihat, saya amati mereka itu lebih condong, lebih suka di permainan-permainan yang permainan apa namanya itu? Permainan yang sering kita dulu kerjakan itu namanya permainan engklek ya. Mereka tuh lebih suka permainan tradisional. Permainan tradisional ya, betul sekali mas. Itu lebih suka mas untuk anak perempuan. Kira-kira untuk permainan tradisional ini bisa tidak dimasukkan ke materinya mas Pak? Wah itu sebenarnya iya mas, baru terpikir mas saya mas. Untuk permainan engklek itu kan juga ada gerak lokomotornya, ada manipulatifnya. Jadi wah ini itu bisa mas, ini bisa mas. Jadi salah satu jalan keluar bagi saya untuk membuat anak perempuan lebih aktif lagi, betul mas ya? Ya, saya malah baru kepikir mas, permainan ini mas, ya betul sekali, betul. Ya, berarti itu bisa masuk ya? Bisa sekali mas, karena itu ada gerakan motornya, yang melompat, terus ada manipulasi untuk melempar remnya itu juga itu mas, seperti itu. Ya. Selain bisa masuk ke materi itu, kira-kira manfaatnya selain itu mungkin ada manfaat yang lain. Yang pertama, bisa melatih kemampuan otot kaki mereka mas. Oh iya. Karena melompat itu kan nanti menggunakan satu kaki sehingga secara tidak langsung bisa melatih kemampuan otot kaki anak-anak tersebut. Terus juga stamina-nya, karena akan melompati halu atau rintangan itu tadi, seperti itu mas. Selain itu juga dapat melatih rasa sportivitas atau kejujuran mas. Itu juga masuk ternyata kado. Oh ya, baru kepikiran saya mas. Ya. Jadi ini bisa melatih untuk otot kaki, terus stamina-nya juga, sportivitasnya juga. Nah, kira-kira ada tidak mas efek lain selain untuk di olahraga ini? Untuk efek lain itu manfaat yang lain mas? Manfaat yang lain tadi selain iya. Oh itu dapat itu juga mas, menguri-nguri budaya daerah ya mas. Oh iya. Ya kan salah satu permainan tradisional mas. Oh itu ya kan. Dan juga dapat juga melatih itu mas, membuat satu dengan lain lebih akrab mas. Itu juga bisa kalau permainan lain itu mas. Jadi bisa menguri-nguri. Iya. Sama sekarang anak-anak itu cenderung kurang suka permainan tradisional ya, apalagi saat ini mas. Tidak bisa dipungkiri anak-anak itu lebih suka bermain HP. Saya kalau pulang sekolah itu lewat di rumah lewat rumah anak-anak itu sedikit banyak prihatin mas. Mereka kumpul-kumpul main HP ya. Main HP dari pulang sekolah sampai sore, terus kadang malah mereka malam itu juga masih nongkrong, kumpul-kumpul main HP dengan teman-temannya mas. Itu. Jadi semoga saja setelah nanti saya terapkan permainan engklek tadi, semoga dan saya harapkan anak-anak bisa lebih banyak aktivitas fisiknya dengan bermain engklek tadi, sehingga bisa mengurangi permainan menggunakan HP tadi. Iya, kalau kita lihat itu memang anak-anak kita itu kalau pulang langsung main HP, terus kadang memang ya seperti yang Mas Sol katakan tadi, tidak tahu waktu ya, tidak tahu waktu, terus lupa belajarnya gitu. Itu kan banyak efeknya ya Mas, yang kurang baik. Perlu sebenarnya HP itu kan mungkin ada positifnya juga ya Mas, kalau digunakan untuk hal positif. Tapi kalau kurang terkendali seperti tadi Mas Sol sampaikan ya kurang bagus juga. Termasuk ya burden untuk orang tua sih mas. Burden itu mereka mempercayakan anak mereka itu memegang HP sendiri tanpa mereka sadari, sehingga anak-anak itu lebih banyak bermain HP mas.
Iya. Itu seperti itu. Ini tadi kita sudah berdiskusi tentang memasukkan materi permainan tradisional di materinya Mas Fal ya. Nah, kira-kira rencana Mas Fal tadi seperti apa agar berhasil? Yang pertama saya akan berkolaborasi atau melibatkan lebih banyak anak, tidak hanya untuk anak kelas 4 yang besok saya akan ajar itu, tapi saya akan lebih banyak memberikan pemahaman kepada anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Juga saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain sehingga sedikit banyak mereka bisa membantu untuk meningkatkan minat anak dalam permainan tradisional yang lain, sehingga nanti anak-anak itu bisa meningkatkan kemampuan fisik anak-anak. Luar biasa sekali Mas Fal ini untuk rencananya. Untuk menjalani rencana kan ada strategi khususnya Mas. Kira-kira strategi Mas Fal untuk penerapannya itu seperti apa? Nanti saya akan mengelompokkan mereka Mas ya. Dari kelompok 1, 2, 3. Nanti saya akan di kelompok pertama nanti saya akan kelompokkan atau kumpulkan anak yang berkemampuan bagus, yang kedua sedang, dan yang ketiga nanti yang kurang bagus Mas. Jadi nanti anak tidak akan saling tidak terlalu jomplang dalam melakukan praktek tersebut Mas. Oh gitu. Jadi Mas Fal ini akan membuat kelompok, beberapa kelompok, ada yang sesuai dengan kemampuannya, dari yang paling kuat, yang bagus, terus ada yang cukup ya, seperti itu ya. Nah, untuk implementasinya nanti berarti Mas Fal sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu ya Mas. Sekali itu luar biasa. Itu materi di CGT kemarin itu ada sudah diferensiasi itu Mas. Ya. Oh, itu merupakan yang baru buat saya Mas. Sebenarnya itu kalau Mas Fal itu saya pikir bukan baru, cuma istilahnya saja yang baru. Untuk kesehariannya mungkin sudah dipastikan seperti itu. Apalagi ini tadi kan membuat kelompok-kelompok itu berarti Mas Fal sudah bagus. Oh, berarti yang menerapkan kelompok itu berdiferensiasi Mas ya? Iya, itu sudah bagus sekali. Cuma istilahnya mungkin baru ya baru. Nah, kira-kira kapan ini Mas Fal untuk mengimplementasikan tadi rencananya? Kalau saya akan besok Mas, sesuai dengan jadwal. Besok kan jadwal PJOK atau pembelajaran bicara untuk kelas 6. Jadi besok saya akan laksanakan Mas. Berarti pas besok ini ya. Sesuai dengan jadwal sesuai dengan jadwal. Nah, untuk mengukur keberhasilannya itu kan nanti otomatis ada penilaian ya Mas ya. Itu untuk mengukur keberhasilannya itu seperti apa? Yang pertama, kemampuan anak dalam melewati atau melompat. Yang pertama, kalau anak bisa melompati rintangannya atau balanya tadi, berarti anak tersebut mempunyai kemampuan atau lompatan yang bagus. Itu kalau dari segi fisiknya. Terus yang kedua dari sikapnya. Yang dari sikapnya itu harus sportif Mas. Terkadang kita kalau bermain kan untuk mencapai kemenangan itu contoh tidak jujur ya Mas. Tidak jujur ya. Kalau kaki kita menginjak garis itu, kalau kita tidak sportif pasti kita mengatakan akan tadi kok tidak menginjak garis kok. Karena di sportivitasnya tadi itu. Terus yang ketiga, anak tersebut harus mempunyai strategi Mas. Kalau dalam melempar atau nanti membuat bintang, kalau anak tersebut nanti tidak pandai atau tidak jeli dalam membuat bintang itu, nanti bisa memudahkan si lawannya untuk melewati hal tersebut. Jadi anak itu harus bisa memilih di mana akan menempatkan atau melempar
kereweng untuk membuat bintang tersebut. Jadi 3. Jadi nanti pakai kereweng ya, kereweng pecahan ini ya, Dari genting ya. Ya, bahasanya kereweng ya Mas. Entah bahasa yang berbeda apa, tapi kereweng itu kalau saya. Sebenarnya kita bisa pakai alat yang lain, cuma ini kan biar penerapannya bisa di rumah, mungkin Mas Fal pakai ini ya, kereweng gitu ya. Bagus sekali. Mas Fal ini sudah punya rubrik untuk penilaiannya tadi ya. Terus nanti ketika pelaksanaan otomatis ada kendala atau masalah. Bagaimana Mas Fal ini mau menghadapi masalah tersebut? Nah, untuk kendala itu yang sering terjadi Mas ya, itu kemampuan anak dalam melompat. Itu kan rata-rata kalau anak perempuan kan entah karena malu, entah karena apa itu yang banyak itu karena melompat. Tuh. Jadi nanti saya pertama saya akan mencoba membuat rintangan dari kaki teman mereka untuk melompati kaki si temannya sehingga nanti akan terbiasa. Setelah terbiasa nanti saya akan menambahkan jumlah atau jarak dalam melewati lompatan tersebut. Luar biasa sekali Mas Fal ini. Jadi Mas Fal ini membuat atau melatih gerak dasarnya dulu ya. Gerak dasarnya dulu. Setelah itu yang utama lompat itu. Iya, luar biasa sekali Mas Fal. Terus ini Mas Fal kan sudah punya rencana dan akan dilaksanakan besok. Nah, seberapa besar komitmen Mas Fal terhadap rencana tersebut? Kalau tidak berbesar, saya sangat berkomitmen sekali Mas. Karena gini Mas, saya akan akan melakukan komitmen itu semaksimal mungkin sehingga nanti rencana saya tersebut bisa terrealisasi dengan baik Mas. Berarti sangat-sangat bersemangat untuk melaksanakan ini ya. Betul. Kira-kira Mas Fal ini butuh bantuan atau tidak, misalnya teman atau rekan atau bapak kepala sekolah seperti itu? Ya tentu saya perlu sekali Mas. Nanti saya minta ya kalau Mas Eki nanti ada waktu senggang kemungkinan bisa bantu saya untuk membantu dalam menghandle anak-anak. Dan juga nanti bisa juga menambahkan dari siswa yang lain seperti itu. Ya, sehingga kalau untuk kolaborasi apapun siap Mas. Terima kasih Mas untuk kesiapannya dalam berkolaborasi Mas. Nah, ini saya kira ini sudah panjang lebar dan Mas Fal ini sudah tahu arahnya mau seperti apa. Nah, semoga ini saya doakan Mas Fal ini rencananya dapat terlaksana dengan baik ya Mas ya. Terima kasih Mas. Untuk nanti hasilnya saya tunggu ya Mas ya. Nanti kalau hasilnya seperti apa kita bisa berdiskusi lagi ya. Terima kasih pasti Mas karena kita saling seperti jadi saya bisa memberikan atau diberikan tambahan energi Mas dalam melakukan pembelajaran seperti tadi Mas. Mungkin ada lagi Mas yang untuk sementara kayaknya cukup Mas. Tapi nanti kapan-kapan kalau ada yang belajar atau unek-unek atau masalah Mas Eki siap untuk jadi rekan saya untuk siap sharing gitu Mas ya. Iya siap Mas kapanpun itu ya. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya nggih. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini Mas semua ya. Karena hari ini kita dikasih kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan melakukan pembelajaran PDO. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran kemarin kita sudah sampai pada gerak lokomotor dan manipulatif. Nah, kemarin Pak Awan sudah menjelaskan apa itu gerak lokomotor dan apa itu gerak manipulatif.
Pak Guru mau tanya, gerak lokomotor itu apa? Gerak motor. Gerak. Yo, apa yo? Gerak yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Betul sekali ya. Gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Sedangkan gerak manipulatif apa? Gerak manipulatif itu gerak yang kita menambahkan alat atau menggunakan alat. Bisa atau benda, bisa itu bola, bisa itu kayu atau sebagainya. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar atau melakukan gerak lokomotor yang kita kombinasikan atau kita lakukan dengan suatu permainan tradisional, Cak. Nah, permainan tradisional banyak ya. Yang sering kalian lakukan yang pertama ya, bisa kasti, bisa benteng-bentengan ya. Nah, egrang atau enggrek. Hari ini kita akan melakukan gerak enggrek. Jadi nanti Pak Wal akan kelompokkan menjadi tiga kelompok. Nah, yang pertama ya, kelompok pertama Pak Wal akan kelompokkan beberapa teman kalian atau kalian akan saya gabungkan menjadi satu kelompok. Yang pertama, kelompok pertama nanti Mayang dengan Aisyah, terus cowoknya Aska dan Paris. Yang kedua ya, kita terusan Esa untuk cowoknya Ali, dan yang kelompok ketiga dan Rama, yang satunya Andes. Jadi kita kelompokkan menjadi akan apa namanya tuh? Akan kasih contoh bagaimana permainannya ya. Permainannya itu yang pertama kalian harus mempunyai satu alat pelempar yaitu kreweng. Kalian untuk melewatinya harus menggunakan satu kaki atau lompatnya menggunakan satu kaki. Kita coba nggih. Bawa kasih contoh sini. Pertama ya, krewengnya kalian lemparkan ke sana. Jangan sampai jatuh atau lewat cepat. Jangan sampai melewati garis atau kena garis. Yuk. Apa ya? Coba. Tuh. Nanti seperti itu lompatnya. Ya, betul sekali. Ini loh. Enak, enggak usah. Terus yang kedua kalian lempar ke dua dan seterusnya. Nah, sampai habis. Setelah habis kalian nanti akan terakhir kali lemparnya ke gunung dan mengambilnya dengan tangan. Nah, coba. Sekarang kita kelompok pertama ya. Kelompok pertama sebelah sini. Iya, enggak apa-apa. Kelompok pertama sebelah sini. Kelompok kedua di sebelah tengah. Kelompok ketiga di sebelah utara. Ini Pak Wal akan nilai kemampuan kalian seperti apa. Ya, untuk kelompok pertama. Kelompok pertama, jangan, tidak usah. Ayo kelompok pertama sini. Lompat, ya betul. Ayo yang kedua, lanjut. Nah, satu. Nah, ambil. Ikut. Nah, ini kan melemparannya terkena garis, berarti mati. Dilanjutkan dengan pemain yang kedua. Ayo. Dilanjutkan pemain kedua. Ayo lanjut. Ya. Ayo nanti kelompok pertama. Jangan sampai garis.
Nah, langsung. Perhatikan ya, jangan sampai menyentuh garis. Lanjut ke 3. Ketiga sebelah sini lah. Belakangan dulu. Jadi satu kaki, satu kaki, satu kaki, satu kaki, satu kaki, satu kaki, 2 kaki, putar. Nah, sini ambil langsung. Langsung. Ayo. 2 kaki. Balik. Ambil. Ayo. Balik. Nah, ambil. Terus pakai apa? Yang 2 jari itu loh. Ini dulu di bawah, ayo. Sini dulu, dua dulu. Nah, itu bawah sana. Jangan sampai jatuh. Jangan dibalik ya, sampai sana seperti biasa. Nah, jangan sampai jatuh kelelenya. Nah. Ya, terus 2. Balik, betul. Nah, terus dibalik belakang. Nah, ke bawah sana. Ya, kalau jatuh berarti ganti peserta selanjutnya. Ini Aisyah dapat bintang 1 ya. Ini 1 kaki. Nah, terus ini 2 kaki. Nah, balik. Lanjut. Ini tengah. Nah, sekarang buat bintang. Bintang ini. Nah, nanti yang orang ketiga berarti tidak boleh melewati bintang ini. Nah, tuh. Ayo, Asta. Dua kaki. Ambil dari 2 yuk. Ya, lanjut lah, rapokan terus. Ayo, nyampe sini. Semuanya, siap, Bra? Siap, Bra. Oke. Ya. Oke. Tadi kalian sudah melakukan permainan tradisional. Yaitu namanya apa? Klek. Nah, dari permainan ini kalian dapat melatih apa? Melatih kekuatan apa? Melatih kekuatan otot kaki. Yang kedua dapat melatih keseimbangan. Yang ketiga ya, taktik. Ya, taktik kalian juga pelajari. Terus selanjutnya adalah sportivitas. Karena hal yang paling utama adalah sportivitas. Oke. Dari kelompok yang sudah saya bentuk tadi, bahwa sudah bisa mendapatkan kemampuan gerak motorik kalian serta lokomotor kalian yang baik siapa saja. Oke, untuk hari ini dan sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Mas Al, terima kasih untuk waktunya dalam kesempatan pagi ini ya. Seru mengganggu kegiatan mengajarnya. Dalam kegiatan ini nanti kita ada pasca observasi. Jadi kita akan membahas beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Mas Waluyo. Yang pertama itu ketika Mas Wal kemarin mengajar, ketika sudah mengajar itu apa saja kira-kira Mas Wal yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh Mas Wal? Dari pembelajaran kemarin ada beberapa hal yang dapat saya sungguhkan dan saya tingkatkan untuk pembelajaran di selanjutnya mengenai kemarin di materi permainan tradisional engklek kemarin Mas. Iya. Dari pembelajaran tersebut yang utama itu anak perempuan itu lebih aktif Mas, karena permainan tersebut adalah permainan yang sering mereka lakukan di sekolah maupun di rumah. Ya, betul. Nah, dalam pembelajaran tersebut selain minat anak lebih baik, juga dari segi gerak lokomotornya itu anak juga lebih baik, karena pada saat melompat tersebut dengan tidak sengaja dapat melatih kekuatan otot anak-anak tersebut. Sehingga dalam pembelajaran aktif, contohnya ketika kita melakukan pembelajaran lompat jauh, itu tumpuan kakinya lebih kuat sehingga dapat melakukan lompatan yang lebih jauh. Berarti anak itu sudah yang pertama tadi mengenal permainan tradisional, pertama engklek tadi ya. Lalu kakinya, pertama otot kaki itu menjadi lebih kuat. Itu hal-hal yang sudah baik ketika pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira mungkin ada hal-hal yang bisa untuk selanjutnya itu ditingkatkan. Nah, untuk peningkatannya itu kemungkinan untuk anak perempuan itu selain peningkatan dalam gerak lokomotor di kekuatan otot kaki, juga dari segi itu untuk strategi Mas, strateginya itu kan juga dapat melatih strategi dalam selain hal dalam permainan, juga dalam strategi nanti pada saat pembelajaran selanjutnya di permainan yang lain bisa meningkatkan strategi di pola pikir mereka. Karena anak perempuan itu dalam olahraga cenderung mereka itu hanya mengikuti arus saja, tidak mempunyai inisiatif. Inisiatif menurut saya kan juga termasuk strategi dalam melakukan permainan. Contoh selain di olahraga engklek seperti olahraga itu Mas? Benteng-bentengan. Nah, benteng-bentengan juga perlu strategi itu Mas, karena apabila tidak dilakukan strategi, mereka akan gampang tertangkap oleh si lawannya itu. Kalah. Jadi yang perlu ditingkatkan mungkin melatih anaknya untuk melakukan strategi. Ya. Baik Mas Al, untuk kemarin saya kan sudah melakukan observasi, dan pada kesempatan ini akan saya sampaikan yang berdasarkan hasil catatan saya. Yang pertama itu berdasarkan pembelajaran yang dilakukan oleh Mas Val, itu sudah menjelaskan permainan tradisional. Jadi yang pertama itu permainan tradisionalnya itu apa? Kemarin engklek ya, itu sudah dijelaskan seperti apa, sudah dilakukan Mas Val, lalu dibuat kelompok berdasarkan kemampuannya. Nah, ini kalau dalam materi kita kemarin kan pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah bagus sekali, sudah dilakukan oleh Mas Val. Lalu contoh-contoh gerakannya sudah diberikan. Lalu penilaian kemarin sudah melakukan observasi. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua keterampilan. Jadi menurut saya ini pengembangan yang dilakukan oleh Mas Val ini sudah dilakukan secara utuh. Lalu yang selanjutnya
mungkin dari pembelajaran kemarin ada hal-hal yang mungkin diperbaiki atau dikembangkan. Mungkin bisa disampaikan seperti apa? Kalau dari pembelajaran kemarin, kendala yang saya hadapi itu mas. Yang pembelajaran sebelumnya kan condong ke permainan yang supaya anak laki-laki. Pasti ya yang anak laki-laki pasti semangat dan anak yang perempuannya itu ya kurang lah. Nah kemarin itu untuk permainan tradisional itu cenderung anak perempuan yang suka dan semangat, dan anak laki-laki condong kurang ya, walaupun suka tapi kurang lah. Nah dalam pembelajaran tersebut sehingga anak tersebut itu yang laki-laki itu kadang-kadang seenaknya sendiri mas, kadang-kadang kesana kesini seperti itu karena menurut mereka mungkin bosan atau bagaimana nggak tahu gitu. Jadi kekurangannya di situ mas, untuk mengatur anak-anak tersebut. Kira-kira rencana Mas Far selanjutnya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya kemungkinan ya saya minta bantuan, kolaborasi mas kayaknya dengan teman sejawat. Apabila ada teman sejawat yang kemungkinan ada jam kosong atau yang bisa membantu saya, kemungkinan untuk menghandle anak-anak yang sedikit banyak yang kurang kurang menyukai permainan tersebut. Karena kan kemarin kan kita dibagi menjadi beberapa kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan 3, dan yang mampu, sedang dan yang kurang. Nah ketika saya menghadapi satu kelompok, otomatis kelompok 2 dan 3 itu pengawasnya kurang. Jadi kemungkinan saya akan meminta bantuan atau kolaborasi dengan teman sejawat yang lainnya. Gitu. Jadi ketika Mas Far mengawasi satu, kelompok yang lain kurang memperhatikan. Kalau 3 mungkin bermain sendiri. Kurang memperhatikan. Jadi solusinya Mas Far tadi dengan berkolaborasi dengan teman. Gitu. Jadi ketika satu diawasi Mas Far, kelompok yang lain bisa secara gantian diawasi dengan yang lain. Berarti ini Mas Far sudah prakteknya sudah bagus, sudah tahu kekurangan kelebihan, lalu solusi untuk kedepannya seperti apa, tindak lanjutnya juga sudah ada. Ini saya kira cukup langsung untuk kedepannya mungkin kita bisa berkolaborasi. Siap. Terima kasih ya Mas Far.